Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan memberikan salah satu contoh proses penentuan dan mengklasifikasikan tingkat resiko calon tertanggung, dikaitkan dengan besar kecilnya resiko untuk menentukan diterima atau ditolaknya permohonan asuransi calon pemegang polis, dan sekaligus untuk menentukan besar kecilnya premi oleh salah satu pihak underwriting, yaitu agen asuransi tersebut. Assalamualaikum Pak, perkenalkan nama saya Muhammad Sukron Nasrullah. Saya mahasiswa dari jurusan Asuransi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya sebagai agen asuransi atau pihak pertama seorang underwriter dari perusahaan asuransi. Maksud dan tujuan saya bertemu dengan Bapak, saya ingin bersilaturahmi dengan Bapak, ingin berkenalan dengan Bapak, dan ingin memperkenalkan apa itu asuransi, dan jika Bapak berkenan, saya ingin menawarkan suatu produk asuransi. Kalau boleh saya tahu, nama Bapak siapa ya? Nama saya Bima. Usia Bapak sekarang berapa? Usia saya sekarang 30 tahunan. Pekerjaan Bapak sehari-hari? Pekerjaan saya berwirausaha, ternak lele. Apakah Bapak sebelumnya mempunyai asuransi? Iya, saya mempunyai asuransi. Nah, kalau sudah, jadi Bapak sudah mengetahui beberapa yang ada pada asuransi tersebut ya. Di sini saya ingin memperkenalkan asuransi itu secara singkat. Jadi, asuransi adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih dari perusahaan ke nasabah, yaitu dengan imbalan premi, dan tertanggung itu atau nasabah mendapatkan suatu imbal balik dari penanggung atau perusahaan tersebut. Berhubung saya dari asuransi syariah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pedoman asuransi syariah pada Fatwa Dewan Syariah Nasional. Pada fatwa ini tertulis ketentuan umum asuransi syariah. Di sini yang pertama ada mengenai pengertian asuransi syariah atau ta'min takaful atau tadamun adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Akad syariah yang seperti apa yang dimaksud? Untuk akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung goror atau penipuan, maisir atau perjudian, riba, zulhum atau penganiayaan, riswah atau suap, barang haram, dan maksiat. Untuk akad yang ada pada asuransi di sini yaitu akad tijarah. Apa itu akad tijarah ya? Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Apa itu komersial? Komersial itu niaga atau perdagangan bernilai tinggi. Selanjutnya, akad tabaruk adalah sebuah bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata-mata untuk tujuan komersial. Selanjutnya di sini ada premi. Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Selanjutnya ada klaim. Klaim itu hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan. Nah, dalam fatwa ini ada beberapa ketentuan mengenai akad dalam asuransi, kedudukan para pihak dalam akad tijarah dan tabaruk, ketentuan akad tijarah dan tabaruk, jenis asuransi dan akadnya,
di sini ada juga investasi, reasuransi. Nah, apa itu reasuransi? Reasuransi itu adalah asuransi yang hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syariah. Selanjutnya ada pengelolaan ketentuan tambahan dari implementasi fatwa oleh DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Begitu Pak. Produk apa yang ingin ditawarkan kepada saya? Lalu produk apa yang ingin saya tawarkan kepada Bapak? Nah, untuk produk yang ingin saya tawarkan kepada Bapak yaitu produk asuransi unit link. Produk ini berbeda dengan produk yang lain di mana Bapak bisa mendapatkan asuransi, investasi, dan penghasilan. Nah, di mana di produk ini ada suatu program 3i Network, yaitu yang pertama itu insurance atau asuransi, yang kedua investasi, yang ketiga income. Nah, yang bermanfaat untuk perencanaan keuangan masa depan dan mendapatkan proteksi asuransi jiwa. Pada asuransi ini Bapak dapat memilih tingkatan sebuah premi, yang dimana di sini ada premi per bulannya sebesar 350.000. Terus yang tingkatan yang kedua ada 700.000. Yang ketiga ada 1 juta. Lalu premi yang mana yang nanti saya pilih? Sesuai dengan tingkat resiko yang Bapak miliki. Di mana yang 350 ini Bapak mendapatkan santunan apabila Bapak meninggal dunia. Tapi jangan juga Bapak mengharapkan meninggal dunia ya Pak. Nah, untuk santunannya berapa? Yang 350, untuk santunannya itu sebesar 21 juta. Lalu yang 700.000 berapa? Yang 700.000 itu 42 juta. Yang 1 juta yaitu 60 juta, di mana Bapak membayar premi ini selama 5 tahun dalam setiap bulannya. Bapak bisa juga membayar preminya setiap bulan ataupun semesteran atau juga tahunan, atau juga bisa cash langsung. Ya, tergantung Bapak mau pilih yang mana. Lalu berapa lama masa pertanggungannya? Nah, untuk masa pertanggungannya di sini ketika Bapak umur 30 tahun sampai 75 tahun. Nah, dari situ Bapak mendapatkan masa pertanggungannya itu 45 tahun. Ketika umur Bapak melebihi masa pertanggungan, Bapak sudah tidak lagi mendapatkan proteksi asuransi, tetapi Bapak bisa mendapatkan hasil investasi. Iya Bapak, seperti itu. Nah, jika Bapak minat dengan produk asuransi ini, Bapak bisa mengisi formulir pendaftaran dengan mengisi data pribadi, data calon pemegang polis, dan data calon tertanggung, serta mengisi surat permohonan asuransi jiwa atau SPAJ. Silakan Bapak diisi formulir dengan benar dan jujur, tidak ada yang ditutup-tutupi ya Bapak. Silakan Pak. Nah, setelah itu, setelah polis beberapa hari yang akan diterima oleh Bapak, ketika ada kurang yakin, Bapak bisa membatalkan setelah polis diterima 14 hari. Ketika polis sudah diterima lewat dari 14 hari, Bapak tidak bisa membatalkan polis asuransi tersebut. Iya, baik Pak. Bagaimana untuk cara klaimnya? Nah, untuk cara klaimnya tertera pada polis yang Bapak miliki nanti. Bapak bisa melampirkan dokumen pendukungnya, lalu surat meninggal dunia jika Bapak meninggal, ada
saat masa penanggungan, begitu Pak, oleh pemegang polis, atau bisa juga oleh ahli waris Bapak nanti. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Mungkin cukup itu yang bisa saya jelaskan. Kurangnya lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.